Halo semuanya, saya Isabel. Saya Priscilla. Kami dari SMA Santo Aloysius II Bandung. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan penelitian kami tentang gipsum yang dicampur dengan asam fosfat sebagai separator microbial fuel cell. Microbial fuel cell adalah teknologi yang menghasilkan listrik melalui interaksi antara bakteri dengan bahan organik. Meskipun menjanjikan untuk energi berkelanjutan dan pemulihan lingkungan, namun pada kenyataannya MFC belum menghasilkan energi listrik yang tinggi, padahal biaya yang dibutuhkan cukup tinggi. Maka dari itu, pada percobaan kali ini kami akan membuat MFC dengan mengganti membran konduktor proton dengan menggunakan gipsum dan asam fosfat. Bakteri akan memanfaatkan senyawa organik dalam tanah untuk bermetabolisme secara anaerob, lalu menghasilkan ion H+ dan elektron. Ion H+ nantinya akan menembus separator menuju katoda dan elektron akan berkumpul di anoda. Sehingga ada perbedaan potensial antara anoda dan katoda yang dapat menghasilkan listrik. Pot gipsum akan dicetak menggunakan silinder hasil 3D print yang sudah didesain terbelah menjadi dua dan botol minum yang nantinya akan dimasukkan seperti ini. Elektroda dibuat menggunakan carbon fiber cloth yang memiliki serat satu arah. Dan kabel yang telah dikuliti sehingga serabut tembaga dapat mengenai salah satu sisi pendek kain karbon. Ukuran katoda adalah 25,2 x 10,4 cm dan ukuran anoda adalah 10,9 x 10,4 cm. Sebelum digunakan, plat stainless akan diluruskan terlebih dahulu menggunakan tang. Kabel serabut tembaga dipasangkan di salah satu sisi pendek lembaran karbon supaya menyentuh seluruh berkas. Kemudian dijepit menggunakan plat stainless, lalu direndam di lilin cair untuk melindungi kabel dari korosi. Selanjutnya, katoda direkatkan di bagian dalam cetakan silinder. Dalam pembuatan pot gipsum, digunakan perbandingan 10:7 dengan 10 bubuk gipsum dan 7 air. Dalam percobaan kali ini, bubuk gipsum yang digunakan adalah 400 gram dengan air 280 ml. Gipsum yang telah kami aduk akan kami masukkan ke dalam silinder yang sudah kami buat. Kemudian akan ditekan dengan botol minum agar hasil cetakan membentuk seperti pot. Jadi teman-teman, ini adalah hasil dari pot gipsum yang sudah kami buat dan kami keringkan selama 1 minggu. Di sini kami buat sebanyak 4 buah, yang 3 pakai asam fosfat, yang 1 enggak. Pemberian asam fosfat bertujuan agar pot gipsum dapat menghantarkan listrik. Sebelumnya, pot gipsum memiliki hambatan yang sangat besar yang artinya belum menghantarkan listrik. Pot gipsum akan direndam dengan asam fosfat selama 20 menit. Setelah 20 menit, pot gipsum akan dibilas dengan air sebanyak 7 kali. Selanjutnya, pot gipsum akan dimasukkan ke dalam oven penghangat selama 2 hari. Setelah diberi asam fosfat, pot gipsum memiliki hambatan yang kecil, yang artinya sudah menghantarkan listrik. Tanah sebagai substrat dalam percobaan kali ini dimasukkan ke dalam pot gipsum sampai kira-kira 1 cm. Dilanjutkan dengan anoda, lalu tanah dimasukkan kembali hingga penuh dan padat. Pot gipsum diletakkan di taman sekolah dengan posisi tanah dalam pot menyentuh taman secara langsung. Hasil percobaan selama 7 hari menunjukkan tegangan awal 0,45 sampai 0,69 volt untuk MFC-GP dan kurang dari 0,1 untuk MFC-G. Hasil percobaan menggunakan resistor selama 6 hari menunjukkan tegangan yang berkisar pada 0,16 sampai 0,039 volt untuk MFC-GP, sedangkan MFC-G terlihat lebih rendah yaitu sekitar 0,08 sampai 0,11 volt. Pada percobaan kali ini, kami juga menggunakan alternatif lain, yaitu menggunakan ESP32 agar data yang dihasilkan lebih banyak, yaitu setiap 5 menit. Hasil percobaan ini menunjukkan perbedaan yang lebih jelas antara MFC-GP dan MFC-G. Sampel MFC-GP 0 menghasilkan tegangan tertinggi di 0,4 volt. Kenaikan tersebut memiliki kolerasi dengan peristiwa hujan yang tercatat 4 hari setelah pengamatan. Sampel MFC-GP 1 dan 2 serta sampel MFC-G secara keseluruhan menunjukkan keluaran tegangan yang relatif stabil, di mana MFC-GP 1 dan 2 sekitar 0,15 volt dan MFC-G sekitar 0,05 volt. Secara keseluruhan bisa dilihat bahwa ada kenaikan dan penurunan di kurun waktu yang hampir sama. Hal itu bisa disebabkan oleh paparan sinar matahari secara langsung. Dilihat juga bahwa pada hasil akhir seluruh sampel mengalami kenaikan. Itu bisa disebabkan karena faktor lingkungan dan cuaca. Setelah dihitung, peningkatan arus antara MFC-G dan MFC-GP 0, 1, dan 2 mencapai hampir 4 kali lipat lebih tinggi. Sedangkan di sisi lain peningkatan daya hampir 10 kali lipat lebih tinggi. Dari percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan asam fosfat pada gipsum dapat menghasilkan tegangan 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak memakai asam fosfat. Namun, tentunya penelitian lebih lanjut tetap diperlukan, seperti membuat pot gipsum yang lebih tipis, lalu mencelupkannya ke lilin cair, dan juga mengganti substrat menjadi media lain selain tanah. Sekian dari video kami, terima kasih, dadah!